Apa tuh? Nah, metode rasional gampang. Metode rasional gini. Antum percaya nggak? Antum punya bapaknya bapak sampai 10 kali lipat di atas antum. Hah? Percaya Sampai nggak? iya percaya kan Grand ada grand grand keturunan, grand iya. grandfather gitu. Iya, Percaya ya nggak? percaya pasti lah. Antum punya bukti nggak? Nggak ada. Nggak ada. Ini terdengar logis, tapi kenapa orang ateis banyak yang tidak mengakui metode rasional dalam membuktikan adanya Tuhan? Percaya Ya, nggak? percaya pasti lah. Antum punya bukti nggak? Nggak ada. Nggak ada. Antum nyimpan bajunya? Nggak ada. Nggak. Antum nyimpan fotonya? Nggak ada. Nggak ada foto di zaman itu. Iya. Antum nyimpan penanya atau tulisan tangannya Nggak ada. bahwa dia pernah eksis? Nggak. Aku juga nggak ada. Tapi kita percaya karena kita eksis. Nah, itu metode rasional. Oke. Antum nggak perlu ngeliat sesuatu dan nggak perlu ada bukti tentang sesuatu untuk membuktikan sesuatu ada. Nah, termasuk pembuktian tentang Allah itu adalah metode rasional. Permasalahannya, ateis menyebut kita tidak konsisten dalam menggunakan metode ini. Jika manusia ada karena diciptakan Tuhan, berarti Tuhan ada karena diciptakan juga. Nah, dalam video ini kita akan menjawab pertanyaan ateis ini secara logis dan membuktikan sebenarnya kita itu konsisten. Pertama, kita jelaskan dulu perbedaan metode ilmiah dan metode rasional. Metode rasional itu seperti saat kita pagi-pagi keluar rumah dan kita melihat halaman rumah basah, jalanan basah, dan genteng basah. Artinya apa? Artinya pasti tadi malam turun hujan, walaupun kita tidak melihat hujan. Sedangkan metode ilmiah ini seperti saat pagi-pagi kita keluar rumah dan melihat halaman rumah basah, jalanan basah, dan kemudian kita cari tahu bukti bahwa kemarin turun hujan. Kita tanya ke tetangga, kita lihat CCTV dulu. Nah, ternyata di CCTV terekam hujannya. Nah, itu namanya metode ilmiah. Nah, di sini kita jadi tahu bedanya antara metode ilmiah dan metode rasional. Contoh metode rasional di zaman Rasulullah itu seperti kisah Arab Badui yang melihat kotoran unta dan dia percaya pasti ada unta yang lewat, walau dia tidak pernah lihat untanya. Kemudian karena itulah dia beriman kepada Allah. Nah, untuk lebih jelasnya tonton video Ustadz Felix Xiao yang satu ini. Pembuktian adanya Tuhan dengan metode rasional. Bagaimana dengan metode rasional? Jadi gini, nih metode rasional. Contoh, bangun pagi-pagi, ngelihat jalan basah semua. Berarti semalam hujan atau tidak? Semalam hujan atau tidak? Bangun pagi-pagi, jalan basah semua. Pohon basah, genteng basah. Hujan atau tidak? Mungkin nggak tetangga kita nyiramin semua? Menjadi paham sekalian. Artinya apa? Itu namanya metode rasional. Kita nggak perlu ngelihat untuk kemudian tahu bahwa kejadian itu terjadi. Bisa dipahami teman sekalian. Maka ketika kita melihat bahwa alam semesta ini terlalu sulit untuk kemudian diciptakan, rumit untuk kemudian terjadi secara coincidence, maka itu bukti bahwa Tuhan itu ada. Kemudian kritik orang ateis adalah jika alam semesta ini ada karena ada yang pencipta, lalu siapa yang menciptakan sang pencipta? Pertanyaan ini sama seperti jika si Agus melahirkan anak, maka anaknya laki-laki atau perempuan. Jika kita jawab laki-laki salah, dan jika kita jawab perempuan juga salah. Karena apa? Karena definisi laki-laki adalah orang yang tidak bisa melahirkan. Jadi pertanyaan itu sudah cacat dan tidak bisa dijawab. Sama halnya dengan sang pencipta. Definisi Tuhan adalah Tuhan tidak diciptakan. Jadi definisi Tuhan itu independen dan tidak bergantung pada siapapun. Dan tidak ada yang setara dengan dia. Dan ini adalah definisi Tuhan dalam Islam. Mungkin definisi Tuhan dalam agama lain cacat, tapi tidak di dalam Islam. Karena Islam agama yang benar. Permasalahannya, jika Tuhan itu diciptakan, maka siapa yang menciptakan penciptanya Tuhan, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini kan gak masuk akal dan gak akan berhenti-henti. Harus ada titik di mana semuanya berawal. Maka yang masuk akal itu, Tuhan itu maha pencipta dan tidak diciptakan. Jadi intinya, bukan segala sesuatu ada penciptanya, tapi
Setiap ciptaan pasti ada penciptanya, dan kita konsisten dengan pemikiran itu. Oke ikhwan fillah, semoga video ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.